Welcome back to my YouTube channel, guys. Nah, sebelum kalian menonton, kalian wajib like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Yayu Apriyangi dengan NIM 11820600064. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan, yaitu dalam kegiatan 1 adalah melakukan percobaan praktikum indera penglihatan atau bintik buta. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kegiatan indera pembau. Nah, sebelumnya bintik buta adalah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Benda yang terkena cahaya akan membiaskan cahayanya melalui kornea dan diteruskan ke aqueous humor, pupil, lensa mata, kemudian vitreous humor, kemudian retina. Cahaya yang masuk ke bagian bintik kuning retina akan mengenai sel-sel batang dan kerucut. Kemudian sel kerucut sebagai fotoreseptor yang peka cahaya akan menangkap, rangsang, dan mengubahnya menjadi impuls yang dihantarkan ke saraf optik ke otak besar bagian belakang atau disebut dengan lobus occipitalis. Pada lobus occipitalis ini terjadi asosiasi berupa kesan melihat benda. Kemudian pada indera pembau yaitu hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan. Hidung merupakan alat indera manusia yang menggapai rangsangan berupa bau atau zat kimia berupa gas, yaitu menurut Standring tahun 2005. Lidah adalah sekumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap karena memiliki beberapa struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara dan membolak-balikan makanan, yaitu menurut Ford tahun 2005. Tujuan kegiatan yang pertama yaitu indera penglihat, yaitu tujuannya untuk mengetahui bintik buta. Baik, selanjutnya saya sudah mempersiapkan alat dan bahan pada kegiatan yang pertama yaitu indera penglihat. Praktikum pada indera penglihat, alat dan bahan tersebut diantaranya ada kertas manila berwarna putih, ada gunting, kemudian ada penggaris yang kecil dan yang berukuran 50 cm, ada spidol, dan ada buku. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu sediakan kertas manila 3x14 cm, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Langkah yang kedua yaitu peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata dan tanda titik dipasang di sebelah dalam. Langkah yang ketiga yaitu pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup.
Langkah yang keempat yaitu dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Langkah yang kelima, balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Di sini terdapat ada tabel yang pertama, tabel kegiatan pertama yaitu hasil pengamatan indera penglihatan atau bintik buta. Nah, pada tabel tersebut ada 3 frekuensi, yaitu frekuensi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini terdapat mata kanan yang ditutup dengan jarak pada waktu tanda positif hilang, itu jumlahnya dari frekuensi dari ketiga tersebut yaitu 8,4 cm. Sedangkan pada jarak waktu tanda positif tampak kembali yaitu jumlahnya 91 cm. Nah, pada mata kiri yang ditutup yaitu jumlah pada waktu tanda positif hilang jumlahnya yaitu 17,6 cm, sedangkan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali pada mata kiri yang ditutup yaitu 124 cm. Kemudian rata-rata dari mata kanan yang ditutup pada waktu tanda positif hilang yaitu 2,8 cm dan 30,3 cm pada jarak waktu tanda positif tampak kembali pada mata kanan yang ditutup. Kemudian pada mata kiri yang ditutup rata-rata jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 5,8 cm, sedangkan 41,3 cm pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali. Maka dari hasil tabel tersebut, dari hasil pengamatan kegiatan indera penglihatan, ternyata rata-rata yang paling besar itu adalah pada mata kiri, pada mata kiri yang ditutup, yaitu pada rata-rata jarak pada waktu tanda positif tampak kembali, dan juga rata-rata paling besar pada mata kiri yang ditutup pula yaitu pada jarak waktu tanda positif hilang yaitu 5,8 cm. Nah, sedangkan pada mata kanan yang ditutup itu lebih kecil daripada pada mata kiri yang ditutup. Jawaban yang pertama yaitu dari hasil pengamatan di atas bahwa tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta.
Kemudian pada nomor 2, pada jarak tertentu tanda positif hilang, yaitu karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini dapat menyebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Pada nomor 3 yaitu tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata, yaitu untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu juga buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Pada nomor 4, bahwa orang yang perpindahan dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya menjadi kurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang, yaitu rhodopsin, terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Kemudian pada nomor 5, yaitu jawabannya adalah ya. Karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Selanjutnya yaitu nomor 6, bahwa kacamata yang dipakai atau berlensa rangkap, cembung dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Tujuan pada kegiatan kedua yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan diantaranya ada bunga apel, kemudian ada jahe, ada tusuk gigi, pisau, air minum secukupnya, ada penjepit, ada penggaris, kemudian ada penutup mata. Nah, selanjutnya yaitu langkah kerja pada indera pembau. Langkah kerja yang pertama yaitu potong-potong apel, kemudian jahe dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. Negeri Prancis, negeri fashion, tempat Nah, langkah yang kedua yaitu hidung ditutup dan mata juga ditutup. Setelah itu, makan apel tersebut dengan menggunakan tusuk gigi agar memudahkan untuk memasukkan apel tersebut ke dalam mulut. Setelah itu, minum dulu, kemudian langsung makan jahe.
Langkah yang ketiga yaitu hidung yang tidak ditutup tetapi mata tetap ditutup, kemudian makan, tetap memakan apel yang tadi yang sudah dipotong-potong dengan menggunakan tusuk gigi. Kemudian setelah itu minum air. Setelah minum air dulu, kemudian langsung memakan jahe. Nah, setelah itu bagaimana perbedaan antara memakan apel dan jahe yang mata dan hidungnya ditutup dibandingkan dengan memakan apel dan jahe dengan mata ditutup tetapi hidung tidak ditutup. Bagaimana hasil dari rasa dan penciumannya? Baik, jadi hasil pengamatan pada indera pembau ketika si mata ditutup dan hidung dijepit, kemudian memakan apel dan jahe itu tidak merasakan rasa manis pada apel dan juga tidak bau jahenya tuh tidak terasa, tidak merasakan bau pada jahe, tapi pada jahe tetap rasanya itu tetap pedas, merasakan pedas. Kemudian ketika mata tetap ditutup dan hidung tidak dicapit atau tidak dijepit, itu ketika memakan apel dan jahe, rasa manis pada apel itu terasa, dan ketika memakan jahe pun tetap rasanya pedas, namun si bau yang menyengat pada jahe itu terasa. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Jadi secara umum kemampuan indera penciuman juga memengaruhi kepekaan indera perasa. Pasalnya, jika indera penciuman tidak dapat menjalani tugasnya dengan baik, maka si indera perasa pada lidah hanya dapat mendeteksi beberapa rasa saja. Pada intinya, apapun yang mengganggu proses tersebut berlangsung atau rusaknya sel-sel saraf yang mengirimkan sinyal informasi menuju otak, maka akan menyebabkan hilangnya indera penciuman. Kesimpulan dari praktikum kali ini bahwa jadi bintik buta atau pada indera penglihat, bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut maka tidak dapat melihat bayangannya. Jarak bintik buta setiap manusia berbeda-beda. Kemudian pada indera pembau, bahwa berdasarkan dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa lidah memiliki bagian-bagian tertentu yang dapat menghasilkan sensasi rasa yang berbeda, seperti bagian ujung manis, tepi depan asin, tepi belakang asam, pangkal pahit. Waktu sensasi pada lidah dipengaruhi oleh beberapa probandus yang berbeda. Namun pada probandus lidah sehat yang mampu merasakan sensasi rasa dalam waktu yang singkat. Pada uji reseptor pembau, hanya hidung orang sehat yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi daripada hidung pada probandus lainnya. Hubungan antara indera pengecap dan penciuman digambarkan jika ada gangguan pada hidung, maka kemampuan lidah akan menurun dalam mengenali macam-macam rasa. Baik teman-teman, sekian dari video praktikum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang sedang menonton ataupun yang sudah menonton, dan khususnya untuk saya juga bermanfaat. Mohon maaf apabila pada video tersebut kurang jelas dalam penyampaiannya atau dalam menjelaskannya, karena mungkin saya masih dalam tahap belajar juga. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bunyikan juga loncengnya ya, dan share juga videonya. Terima kasih, bye.